filter frekuensi tinggi. Ini kita on kan dulu ya. On. Nah, ya dia on ya. Setelah itu kita frekuensi filternya itu misalkan nanti ini ada yang 100 ya. Ini 100 nih. Nah, angka 100-nya udah agak kabur. 300. Ada yang 1 giga tadi mana ya? 1000, ini dalam mega semua. Oh, harus Pak. Iya, megahertz semua ya. 1000 mega, 300 mega, 100 mega hertz LPF gitu ya. Tapi kan sebelum saya ngukur ini, saya ukur kabelnya dulu, jalan enggak. Tuh. Sumber sinyalnya dari sini. Namanya tracking generator TG. Ya. Di track, kalau kita track itu dari sini sampai ke sana dibaca terus frekuensinya kan ya. Bukan disebut tracking, bukan sinyal osilator. Kalau sinyal itu hanya satu frekuensi yang dia tampilkan. Kalau ini semuanya dia tampilkan dalam domain frekuensi. Ini sebagai sumber sinyalnya masuk ke sini nanti ke RF untuk menampilkan hasilnya. Oke, paham tuh? Bisa saya contohkan di kabel kan. Saya cek kabel ini. Kabel aja, saya nggak pakai filter. Nah, saya pasang ke sini. Dari sinyal ini kira-kira ada tampilannya nggak situ? Gitu ya, sepanjang frekuensi. Frekuensinya saya baca, misalkan ini saya ingin baca di 100 mega tadi ya. Ini tinggal dicek senternya ini 100 mega. Gitu ya. Ini belum kebaca, ini belum keluar sinyal ini. Belum. Tapi kalau saya ingin baca dari 10 kilo sampai 200 mega bisa juga pakai start 10 kilo, stopnya nanti misalkan di 200 mega atau 250 mega tergantung kebutuhan. Dia akan baca semua frekuensi yang keluar dari 10 sampai 250. Nah, ini belum keluar sinyalnya. Nah, untuk mengeluarkan sinyalnya kita tekan option di sini. Option, trackingnya belum aktif, diaktifkan dulu trackingnya. On. Gitu ya. Levelnya berapa? Level si tracking generator itu berapa dB? Ini ada 0, ada 10, 20 dan seterusnya minus 10. Misalkan tracking generatornya saya pakai 0 dBm. Ya. Atau minus 10 bisa juga minus 10 dB. Nah, kemudian referensinya mau di berapa referensinya? Itu 0 ya referensinya. Misalkan saya ambil referensinya itu di minus 10 juga boleh, minus 10. Berarti kalau ini 0, ini minus 10, minus 20, minus 30, minus 40 dan seterusnya. Nah, ya. Minus 10 dBm. Ini kita koreksi dulu ya, baru kita eksekusi. Correctionnya kita on kan. Oh, dia langsung minta eksekusi. Ini saya eksekusi di sini. Nah, itu si kabel ini respon sepanjang frekuensinya dapat. Terus kita tahu bahwa ini minus 10 gimana? Bisa pakai marker. Kalau pakai marker tinggal tekan marker, di on kan markernya. Berarti marker 1 on tuh ada ya, minus 10, 49 MHz di titik itu. Kalau saya gerakin tuh di sepanjang frekuensi minus 10. Ya. Karena tadi saya kasih dayanya minus 10. Jadi tadi kalau misalnya referensinya 0 dBm berarti di 0 dBm terus Pak? Iya, di 0 dBm. Sekarang misalkan referensinya di minus 20 ya. Option TG, refnya kita ubah di minus 20. Minus 20.
20 7. Ini minus 10, minus 20 ya. Nah, untuk melihat itu kan hanya satu titik. Kalau saya ngelihatnya banyak, saya tinggal display itu, nyalain. Tuh. Bacanya di sini. Sepanjang garis itu bisa dibaca. Up. Nah, sama ya. Sampai di situ paham? Ada masalah? Jadi yang tadi yang merah itu buat nunjukin Ini bantu apa? guiding kita, mengguide kita supaya kalau sinyalnya bergelombang, kan yang merah itu lebih mudah Oh iya, bacanya benar, Pak. daripada baca satu titik. Jadi boleh pakai marker, boleh pakai line display. Kalau mau jadikan dua layarnya, tinggal split windownya. Split atas dan bawah, itu yang atas kamu jadikan yang bawah. Ada dua dia. Yang atasnya juga mau di on kan juga. Ya. Kemudian on split windownya saya tutup dulu, full screen. Udah, kayak tadi lagi. Nah, kelemahan alat ini, setiap kita ganti dia harus seperti dikembalikan lagi, masuk lagi ke option, TG lagi, eksekusi lagi, execute-nya udah on. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang, nah ini contoh kenapa saya membutuhkan ini ya, karena tadi kabelnya kegoyang sama saya tuh karena dari recall-nya. Jadi kalau pakai display kan lebih gampang saya ininya. Display sudah on, display on, tuh. Jadi tahu puncaknya di mana gitu. Kan gitu kan ya. 19,1 lembahnya paling, nah lebih gampang kan kalau pakai garis. Terus apa lagi? Nah, kalian bisa mainkan segala, dicoba. Kalau ada masalah nggak keluar apa, tinggal di preset. Dia akan ngulang lagi dari awal. Saya coba sekarang, nanti kalian sendiri yang belajar. Ini saya ambil filter 100. Dia butuh dua kabel, tadi saya sediakan kabel pendek. Ini sini ya, boleh dibolak-balik kalau filter. Nah, tapi kan harus saya ulangi lagi, dia setiap kali ini 100 ya, berarti senternya harus di 100 di 95. boleh pokoknya di sekitar 100 saja supaya gampang lihatnya. Gitu. Kemudian trackingnya belum jalan kan, tadi kan saya saya reset kan, tracking lagi, TG lagi, on kan lagi, kemudian revalue-nya mau di mana, pasang revalue-nya. Nah, misalkan di 0 dBm berarti dia di atas nanti ya. Revalue-nya misalkan 0, kemudian tracking generatornya levelnya 0 juga. Ini saya on kan, kemudian saya eksekusi ya. Filternya bisa kita lihat, tinggal kita, nah ini enggak, start stopnya saya belum atur, jadi dia masih membaca seperti itu. Saya balik lagi dulu ke startnya dulu dari 10 kilo tadi. Kenapa saya ambil 10 kilo, karena di sini katanya 9 kilo paling kecil. Kemudian ini 100. Nah, kenapa saya ngambilnya lebih dari 100? Kita lihat filter di sini. Sama aja ya BPS ya. Ini filter. Ini itu 100. Juga. Kalau saya set di 100, stopnya di 100, yang bagian ini nggak kelihatan. Potong kan, gitu kan ya? Iya. Ada saya ingin melihat itu, berarti saya jangan di 100, stopnya ini 200 atau berapa gitu. Startnya yang paling kecil karena EPS. Misalkan tadi di 10 kilo. Gitu ya. Oke, kita coba lagi.
pakai 10 kilo, stopnya di 200 mega, kemudian option PG on. Misalkan saya inginkan kalau ada ripple, kalau di 0 tuh yang ripple ke atasnya nggak kelihatan kan ya? Iya, Jadi Pak. saya turunin di minus Minus 10 supaya kelihatan. Minus 10 dBm. Terus revalue-nya juga minus 10 dBm. Ya, sudah kan? Tinggal kita eksekusi di sini ya. Di on kan. Normal. Ntar kenapa ini tadi kabelnya gak jalan kabelnya? Coba ambil yang satu tuh. Yang pendek lah ya. Ini kayaknya mudah-mudahan jalan. Option tracking on, tracking level minus 10, revalue minus 10, eksekusi. Padahal filternya harusnya LPS keluar. Nol 10 ini 199 juga. Oh, udah, Pak. Terlalu panjang ya. Tapi sekalinya di 500 juga di 1 giga 1,5 giga. Nah, saya balik lagi ke sana. Senternya jangan di 750, berarti di 100 ya. 100 saja. Terlalu panjang. Spamnya di 200 mega, di 100 mega. Di 500 mega. Jadi kalau saya di 100 dia sampai ke sana. Sekarang referensi kita tadi di bukan di 0 kan, di minus 10 kan ya. Berarti kita bisa pakai display on kan. Ini referensi kita minus 10. Nah, kemarin kan ada insertion loss dan yang lainnya ya. Nanti kalau coba ganti kabel, kabelnya kurang bagus tuh ya. Insertion lossnya berarti berapa nih? Ripple paling tinggi aja dulu segitu kan ya? Iya. 12,8. Ripple paling rendah 15,5. Selisihnya Tadi sebenarnya berapa? 12,8. Kita coba 15 kan selisih itu 15,5 Dikurangi 12,8. 2,7. Berarti tengah-tengahnya bagi 2 ya? Bagi 2 samanya 1,35. Berarti kerataannya atau flatnessnya dari 12,8 tadi dari sini paling tinggi tadi berapa? 12. Berubah lagi ya, karena nanti cari kabel yang ini ya kurang bagus. Tadi 12,8 ditambah 1,35. 1,35, hasilnya adalah 2,7. 2,7. Harusnya berapa? 12,8 tambah 1,35. 14,15. Nah ini tengahnya 14,15 lebih ya, 14 lah kira-kira ya gitu. Itu tengahnya. Dari tengah ini saya turunkan 3 dB, saya dapatkanlah frekuensi cut off. Boleh pakai marker, kan hanya satu titik. Markernya di on kan, kemudian digerakkan. Berarti berapa? 14,15 Ditambah 3. 17,15.
17, 14 ya, 14, 15, 16, 17,15 ya. Kira-kira segitu ya. Iya, Pak. Berarti cut off-nya di 305 MHz. Oh iya betul, ini kan 300 nih, tuh. 300. Bukan yang pasnya di 300, tapi kita lepasnya 305. Terus cut off sudah. Bandwidth berarti karena ini LPF ya sama juga dengan frekuensi cut off kan ya, dari 0 sampai 305 5 mega. mega. Daerah ini kita sebut pass band, ini kita sebut stop band. Ya. Kemudian redaman besar yaitu redaman pada 60 dB. Dari sini ngukurnya, dari yang merah itu. Iya, berarti dari 14,15 Tambah 60. 74,15. Tapi kita pakai marker satu lagi, marker 2 ya. Sorry, ini marker 2 ya. Marker 2 nya atau masih di mana ini? Masih off. Nah, iya, kita turunkan lagi terus sampai 74. Tapi kalau nggak tercapai di redaman 60 dB itu setercapainya selama sinyalnya tidak rusak. Ini saya turunkan. Paling segini nah, ya. Hanya dapat 47. Jadi bandwidth pada redaman besar adalah 372 mega. Berarti save faktornya adalah bandwidth 3 dB tadi dibagi dengan bandwidth 3. Iya. Berarti Saya 300. teori saya di sana. Ya. Nanti kalau kalian nyoba, pakailah yang kabelnya nih kurang tuh ya. Bagus. Ini low pass filter. Low pass. Band pass di mana? Band pass di sini. Nanti lagi dipakai sama Bu Happy. Ini ada pertanyaan di sini. Low pass. Ini nggak ada. Ini bukan teknologi filter di filter. Nggak usah, tinggal dilepas saja. Kebetulan kita barang pasif, ini nggak ada masalah. Ya. Jadi dia tidak menimbulkan penguatan. Ganti lagi filternya misalkan yang 100. Praktek kalian dua harus filternya, boleh yang 100 sama 300 atau yang 100 sama 1000 atau yang 300 sama 1000. Harus dua. Ya. Gambar, kemudian data-datanya didapatkan yaitu insertion loss, save factor, insertion loss, ripple, kerataan, terus cut off pada redaman kecil, cut off pada redaman besar, save factor. Save factor itu nilainya harus antara 1 sampai 2. Kalau lebih dari itu berarti masih salah. Sudah saya tulis ya. Ada pertanyaan? Pelajari cara pakai alatnya dulu. Kalau sudah baru pakai filter. Kalau ada salah segala macam, preset. Kalau di preset nggak bisa, cabut kabel. Tapi Kamu mau nanya, kalau misalnya yang tadi yang referensinya di 0 dBm aja terus atau min 10? Oh boleh, misalkan kita maunya ini kan di minus 10 ya, jadi kita boleh di 0. Misalkan option tracking generator revalue nya di 0, kita coba di 0 dBm. Terus tracking levelnya mau di 0 juga. Sekarang revnya sudah berpindah ya, rev kita tuh udah di sini dia di 0, referensinya di 0 sekarang. Tapi kalau yang tadi berarti si angkanya nggak ngaruh kalau misalkan si referensi sama si Enggak, karena kita ngukurnya terhadap referensi, dia nanti di sini sinyalnya, bukan di situ. Kita coba. asalkan si TG-nya juga di min 10-in juga ya Pak. Kalau TG-nya min 10 berarti si tracking generator ini mengeluarkan minus 10. Boleh dinolkan, nanti kita coba ya. Nah ini masih di minus 10.
TG-nya mau di berapa? TG itu yang ngeluarkan sini trackingnya tuh. Dia masih ngeluarkan minus 10 ini. Kalau TG-nya kita coba aja dulu, nggak usah diubah. Sekarang saya option TG eksekusi di sini on, yes. Oh, karena TG-nya masih apa? Masih minus 10 ya. Sekarang TG-nya saya naikkan. Return tracking generator 0 ya. 0 TBM. Naik dia. Jadi ngukurnya terhadap 0, terhadap yang merah itu. Sama kan tadi waktu di min 1 jaraknya juga segitu. Iya pak. Tinggal kita eksekusi ininya. Normal. Yes. Nah. Kalau dia agak gitu hanya ininya aja apa namanya? Kabel. Jaraknya pasti sama. Kalau tadi hanya karena dari minus 10 makanya minus 14. Kalau sekarang dari 0. Kali 0 kan nggak minus 10. Itu jadi sekitar min 4 berarti pak. Iya sekitar segitu ya. Lebih mungkin ini ya. Coba kita berapa ini? Ya min 4 ya. Karena dari 0. Kalau min 14 tadi karena saya dari minus 10. Totalnya pasti nggak akan berubah. Coba kita lihat ripple-nya berapa. Ini dari min 4 ya sampai ke ya ada berubah sedikit karena kabelnya tadi saya goyangkan ya. Min 6,2 berarti 2,2 dibagi 2,2 ripple-nya. Tadi berapa ya tadi? 1,35. 0,35 ya. Kalau ini kan apa? Berubah karena saya goyang. Sama sih hasilnya. Oke, baik Pak. Silakan dicoba. Kalau ada apa-apa tinggal pas reset. Baik pak. Terima kasih banyak pak.